kasih Tuhan, kita bersyukur buat hari ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan walaupun hanya secara online. Kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan, buat kasih sayang Tuhan. Kita masih dijaga dan dilindungi oleh Tuhan pada saat ini. Itu semuanya karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk firman Tuhan hari ini masih berbicara tentang pengorbanan yang sempurna, yang kita ambil di dalam kitab Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-32. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang pengorbanan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengorbanan adalah memberikan sesuatu sebagai pernyataan kesetiaan atau kebaktian. Di dalam Perjanjian Lama, kita tahu ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang di dalam hidup mereka melakukan pengorbanan. Contoh yang pertama, kita tahu tentang Abraham. Bagaimana Abraham rela untuk mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban. Karena Abraham ingin menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Dan Abraham rela untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Kita lihat juga contoh tentang Yefta yang rela mempersembahkan anak perempuannya, dan akhirnya anaknya tidak menikah karena Yefta sudah berjanji kepada Tuhan. Ada juga contoh selanjutnya, kita tahu tentang Ratu Esther yang rela berkorban bagi orang-orang Yahudi walaupun dia harus mempertaruhkan nyawanya. Masih banyak contoh-contoh lain lagi yang tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama tentang tokoh-tokoh Alkitab yang berkorban. Mereka melakukan pengorbanan dari hati mereka yang paling dalam. Dan itu mereka lakukan karena mereka ingin menunjukkan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Mereka melakukan pengorbanan itu karena mereka ingin menunjukkan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang pengorbanan yang sempurna, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, pengorbanan yang sempurna berbicara tentang hanya Yesus satu-satunya yang bisa melakukannya. Mengapa hanya Yesus yang bisa melakukannya? Karena Yesus adalah yang sempurna. Dia adalah manusia 100% yang tidak berbuat dosa sama sekali. Makanya hanya Yesus yang bisa melakukan pengorbanan secara sempurna. Sebesar apapun kita sebagai manusia melakukan pengorbanan, kita tidak akan bisa melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kenapa? Karena kita hanyalah manusia yang terbatas. Kita hanyalah manusia yang memiliki banyak keterbatasan. Jadi walaupun kita bisa melakukan pengorbanan, walaupun kita bisa berkorban, sehebat-hebatnya kita berkorban, kita tidak akan bisa melakukan pengorbanan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Karena kita hanya manusia biasa, Bapak Ibu. Jadi seberapa besar pun kita berkorban buat orang lain, atau seberapa besar pun kita berkorban buat mungkin gereja kita, seberapa besar pun kita berkorban, mungkin contoh sekarang banyak orang yang rela mengorbankan uang mereka atau harta mereka untuk mereka membantu rumah sakit yang lagi membutuhkan pertolongan. Seberapa besar pun, seberapa besar pengorbanan yang kita lakukan untuk kita bisa melakukan semuanya itu, pengorbanan kita hanya terbatas. Kita tidak bisa melakukan pengorbanan secara sempurna karena kita manusia biasa. Kita bukanlah manusia yang sempurna. Kita nggak sama seperti Tuhan Yesus yang adalah manusia 100%. Walaupun dia juga Allah 100%, tetapi dia pernah menjadi manusia 100%. Yang bisa merasakan sakit, yang bisa merasakan sedih, yang pernah juga merasa gemetar. Itu karena dia manusia 100%. Nah,
Kita harus sadar bahwa karena kita manusia terbatas, sehebat-hebatnya kita jangan pernah merasa sombong. Jangan kita merasa karena kita sudah banyak melakukan pengorbanan buat orang lain, banyak melakukan pengorbanan di gereja, ataupun banyak membantu-bantu rumah-rumah sakit dan panti-panti sosial, akhirnya kita merasa bahwa kita lebih hebat daripada orang yang lain. Kita merasa lebih hebat, lebih kuat daripada orang yang lain, dan akhirnya kita mulai meremehkan orang lain. Akhirnya kita mulai menganggap kita lebih tinggi daripada orang lain. Nggak seperti itu. Itu adalah kesombongan yang Tuhan tidak sukai. Jadi seberapa besar pengorbanan yang kita lakukan, ingat, kita harus tetap menjaga hati kita, agar kita tetap memiliki kerendahan hati. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita korbankan, itu harusnya membuat kita semakin merendah di hadapan Tuhan. Karena kita harus sadar bahwa kita hanyalah manusia biasa. Kita hanyalah manusia terbatas yang mempunyai banyak kelemahan. Yang kedua, pengorbanan yang sempurna berbicara tentang kasih Tuhan kepada semua orang. Jadi yang pertama tadi, pengorbanan yang sempurna berbicara tentang hanya Yesus satu-satunya yang bisa melakukan pengorbanan secara sempurna. Karena Yesus adalah yang sempurna. Manusia sehebat-hebatnya dia tidak bisa melakukan pengorbanan sempurna karena manusia hanya terbatas. Yang kedua, berbicara tentang pengorbanan yang sempurna adalah berbicara tentang kasih Tuhan kepada semua orang. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang, atau Tuhan tidak pernah memilih kasih, Bapak Ibu. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jelas ayat ini dikatakan bahwa barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan diselamatkan. Tuhan gak memilih 1, 2 orang atau 5 atau 100 orang untuk diselamatkan. Tetapi firman Tuhan jelas dikatakan bahwa barang siapa atau siapapun dia, seberdosa apapun dia, kalau kita percaya kepada Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa mereka akan beroleh keselamatan. Tetapi barang siapa yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka akan binasa. Mereka akan dibinasakan. Jadi Tuhan tidak memilih kasih, Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Tuhan ingin menyelamatkan semua orang. Seberapa jahat perbuatan yang kita lakukan, seberapa berdosa kita di hadapan banyak orang, seberapa kotor perbuatan yang kita lakukan, kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita minta ampun, kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan bilang, Tuhan akan menerima kita apa adanya. Karena keselamatan itu milik semua orang, bagi setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan, yang mau mengakui setiap dosa-dosanya dan minta ampun di hadapan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang akan diselamatkan. Karena Tuhan mengasihi semua orang. Barang siapa yang menolak Yesus, barang siapa yang tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan dibinasakan. Jadi pengorbanan yang kedua, pengorbanan yang sempurna, yang kedua tadi berbicara tentang kasih Tuhan kepada semua orang. Di dalam Roma 5 ayat 8, firman Tuhan katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Jadi ketika kita masih berdosa, Yesus sudah mati buat kita untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Makanya barang siapa yang percaya kepada Tuhan, mereka akan diselamatkan, mereka tidak akan dibinasakan. Ketika kita menjaga hidup berkenan kepada Tuhan, ketika kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan, kita menjaga hidup kita untuk terus berkenan kepada Tuhan, kita menjaga hati kita untuk terus menyenangkan hati Tuhan, suatu saat kita akan menerima upah yang berasal daripada Tuhan. Amin. Yang ketiga, pengorbanan
Firman yang sempurna berbicara tentang ketaatan dan ketundukan Yesus kepada Bapa. Perlu kita ketahui bahwa Yesus sebagai Raja di atas segala raja, Dia harus meninggalkan tahtanya. Dia harus turun ke dunia dan menjadi sama seperti manusia. Dalam kitab Filipi 2 ayat 6-7 dikatakan, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus walaupun Dia Raja di atas segala raja, tetapi karena Dia mau taat dan tunduk kepada Bapa, Yesus rela untuk mengosongkan tahtanya, turun ke dunia dan menjadi sama seperti manusia, dan Dia rela untuk menjadi hamba, melayani orang-orang berdosa. Itu karena Yesus mau taat dan tunduk kepada Bapa di surga. Yesus juga meninggalkan zona nyaman dan masuk dalam ketidaknyamanan. Banyak orang berpikir, mungkin ya seringkali kita di dalam kehidupan kita juga kita berpikir bahwa kalau ada tempat yang nyaman, kenapa kita harus pergi ke tempat yang tidak nyaman? Ya kan pasti kita lebih memilih yang nyaman. Kalau ada tempat yang nyaman, kenapa kita harus memilih tempat yang tidak aman? Itu pemikiran kita sebagai manusia. Dan juga seringkali kita berpikir kalau misalnya kita dapat barang bagus, pasti kita akan memilih yang lebih bagus. Karena kita akan berpikir ya kalau misalnya ada yang lebih bagus, kenapa kita harus memilih yang tidak bagus? Itu pemikiran manusia. Dan juga contoh kalau kehidupan orang yang sedang berpacaran kan, seringkali kita berpikir kalau ada yang lebih cantik, kalau ada yang lebih ganteng, kaya raya, kenapa kita harus memilih yang jelek? Atau kenapa kita harus memilih yang miskin? Walaupun orangnya ya baik hati dan tidak sombong. Seringkali kita sebagai manusia pasti kita akan memilih yang lebih cantik, lebih ganteng dan kaya raya. Karena kita nggak mau susah ya. Nah, itu pemikiran manusia. Kita lebih senang berada di zona nyaman daripada masuk dalam ketidaknyamanan. Itu pemikiran manusia. Di Taman Getsemani, Yesus berdoa dan meminta kepada Bapa di surga, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Yesus ketika Dia masuk dalam zona yang tidak nyaman, secara manusia Yesus berseru kepada Bapa, "Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Yesus pun sebagai manusia 100%, Dia merasa tidak sanggup. Dia merasa tidak kuat untuk masuk di dalam penderitaan. Karena Dia adalah manusia yang bisa merasakan sakit. Dia adalah manusia yang bisa merasa sedih, manusia yang bisa menangis, manusia yang bisa mengeluarkan darah. Dan Yesus tahu yang namanya penderitaan. Ketika Yesus diperhadapkan dengan itu, Yesus pun berkata kepada Bapa, "Kalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku." Itu yang Yesus katakan kepada Bapa. Tetapi karena ketaatan dan ketundukan Yesus kepada Bapa di surga, Yesus harus masuk di dalam jalan salib dan masuk di dalam penderitaan karena Dia mau taat dan tunduk kepada Bapa di surga. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Apa yang kita alami saat ini? Apa yang kita lakukan saat ini? Apakah kita mau meneladani apa yang sudah Tuhan Yesus perbuat di dalam kehidupan kita?
Apakah kita mau tunduk kepada Bapa? Apakah kita mau taat terhadap perintah Bapa? Walaupun dan memang kita harus masuk di dalam ujian dan masuk di dalam penderitaan. Ketika kita diperhadapkan dengan hal seperti itu, kita harus melakukan pengorbanan. Kita harus rela menderita demi Tuhan Yesus. Kita harus berkorban hidup kita untuk Tuhan Yesus. Maukah kita taat dan tunduk kepada Bapa di surga? Atau ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami penderitaan yang mungkin ya belum seberapa lah, apalagi saat ini mungkin ketika kita diperhadapkan dengan bencana COVID-19, ada begitu banyak orang yang menderita. Dan mungkin juga ada banyak anak-anak Tuhan di luar sana yang menderita, yang mungkin mereka memikul salib. Ketika mereka melayani Tuhan, mereka sudah tidak melakukan ibadah, dan akhirnya mungkin ya tidak ada pemasukan, karena mereka harus stay di rumah. Mungkin ada banyak hamba-hamba Tuhan yang di luar sana yang rela memberitakan Injil, yang mungkin tidak mendapat gaji. Mereka rela mengabarkan Injil sampai ke pedalaman, dan untuk makan pun mereka tidak tahu harus makan apa. Tetapi karena mereka mau masuk di dalam penderitaan, mereka mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapa, mereka rela untuk melangkahkan kaki mereka dan masuk ke dalam pelosok-pelosok yang mungkin tidak pernah dijangkau orang, untuk mereka bisa melayani jiwa-jiwa yang ada di sana yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, yang belum mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Tapi karena kecintaan mereka kepada Tuhan, karena mereka rela mau berkorban untuk Tuhan Yesus, mereka rela masuk ke dalam pelosok-pelosok tanah air untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada jalan lain selain Tuhan Yesus kalau kita kepingin masuk ke surga. Ada banyak mungkin hamba-hamba Tuhan yang mengalami hal seperti itu, dan akhirnya mungkin untuk mereka makan, mereka nggak bisa lagi. Mungkin cuma makan singkong, ataupun ya makan buah-buahan, apa ada yang mereka bisa dapatkan, itu yang mereka makan, mereka minum. Nah, kita mungkin saat ini masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena ya walaupun ada begitu banyak orang-orang di PHK, sudah tidak mempunyai pekerjaan dan akhirnya tidak mempunyai penghasilan, tapi mungkin yang tabungan mungkin masih ada, yang masih bisa beli segala sesuatu. Dan juga mungkin ada yang ya mungkin gajinya dipotong karena udah gak kerja full, udah gitu pemasukan dari perusahaan juga mungkin sudah jauh, biasanya 100% jadi 20% berkurang. Ya perusahaan juga bingung harus mengambil uang dari mana untuk menggaji karyawannya. Nah, itu mungkin yang terjadi saat ini, dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan mungkin kita terkena dampak hal seperti itu, dan akhirnya secara kedagingan kita harus menderita, dan mungkin kita harus berkorban. Nah, dalam keadaan seperti ini, masihkah kita berseru kepada Tuhan? Masihkah kita memanggil nama Tuhan dan berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau masih memelihara saat ini. Terima kasih Tuhan, saya bersyukur saat ini, kalaupun saya harus mengalami penderitaan ini. Masihkah kita berkata seperti itu kepada Tuhan? Masihkah kita mau menaikkan korban syukur kita kepada Tuhan ketika kita masuk di dalam penderitaan? Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh menyadarkan kita. Biarlah firman Tuhan saat ini boleh senantiasa mengajak kita untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk kita bisa menghargai pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan kita, untuk kita bisa menerima kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga semakin hari semakin cinta Tuhan Yesus. Apapun yang kita alami, penderitaan apapun yang kita rasakan saat ini, itu bukan menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, sehingga kita memperoleh hubungan yang manis, hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga ketika kita diperhadapkan dengan ujian dan tantangan, itu semakin mendekatkan kita kepada Tuhan. Dan ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan yang berasal daripada Tuhan, kita akan memperoleh kemampuan yang berasal daripada Tuhan, dan kita akan bisa melewati setiap ujian,
dan penderitaan yang kita alami saat ini. Amin. Jangan pernah jauh daripada Tuhan, tapi tetap bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, agar supaya kita bisa melewati hari-hari yang semakin hari semakin susah. Karena firman Tuhan katakan bahwa hari-hari ke depan tidak akan semakin baik, tetapi akan semakin jahat. Tetapi firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Berbahagialah orang yang haus akan Tuhan, yang senantiasa mencari perlindungan dan pertolongan Tuhan. Mereka akan mengalami kebahagiaan, karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah mengajarkan kami hari ini, untuk kami bisa mengerti tentang pengorbanan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami mempunyai Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Apapun persoalan, ujian yang kami hadapi saat ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa campur tangan Tuhan. Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau yang terus menguatkan kami, menolong kami Tuhan, agar supaya kami tetap bertahan, kami tetap kuat di dalam Tuhan, dan kami terus mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Terpuji